Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamie Ramadhani, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, Program Studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan mengapa ETL penting dalam data warehouse. Definisi ETL merupakan singkatan dari extract, transform, dan load. ETL adalah metode integrasi data yang fokus pada 3 langkah dalam memadukan data dari beragam sumber. Penggunaan ETL umum untuk membangun data warehouse. Mengapa ETL itu penting? Setidaknya terdapat 4 keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan ETL. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. ETL memberikan efisiensi waktu karena memungkinkan proses mengumpulkan, mengubah, dan konsolidasi data secara otomatis. Jadi, ETL dapat membantu menghemat banyak waktu dan tenaga karena Anda tidak perlu mengimpor data secara manual. Yang kedua, yaitu menangani data kompleks dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, semakin besar dan kompleks pula data bisnis yang harus Anda kerjakan atau dikelola. Sebagai contoh, perusahaan Anda bisa berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan data dari 3 negara berbeda, dengan nama produk, ID pelanggan, alamat, dan berbagai perbedaan data lainnya. Dengan ETL, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengformat data sepanjang hari karena ETL menyederhanakan tugas pembersihan data. Dan yang ketiga, yaitu meminimalisir probabilitas kesalahan. Masalah besar bisa muncul akibat sedikit kesalahan saja pada tahap awal pengolahan data. Pasalnya, satu kesalahan bisa mengarah ke kesalahan lain dan akhirnya menumpuk. Salah memasukkan data penjualan, misalnya, dapat membuat seluruh perhitungan Anda bisa salah. ETL mengautomasi beberapa bagian dalam proses data, mengurangi intervensi manual dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Lalu, yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan bisnis dari ROI. ETL membantu mengoptimalkan tata kelola data bisnis Anda. Hasilnya, Anda akan mendapatkan data berkualitas tinggi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini pun pada akhirnya dapat memadukan meningkatkan ROI atau Return of the Investment, yaitu jumlah persentase profit yang bisa diperoleh dari total jumlah aset investasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang extraction. Pada langkah ini, data diekstraksi dari sistem sumber ke staging area. Transformasi data dilakukan di staging area agar kinerja sistem sumber tidak menurun. Gambaran bagaimana data diambil dari berbagai sumber. Berikut, data warehouse biasanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk basis data operasional, speedset dari sistem eksternal, dan lainnya. ETL memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber ini. ETL memungkinkan penyaringan data untuk mengekstrak hanya informasi yang diperlukan, menghilangkan data redundan atau tidak relevan. Contoh SQL, queries, AVI, calls, dan lain-lain. Yang pertama yaitu SQL queries. Ekstraksi data menggunakan bahasa query SQL atau Structured Query Language dari basis data relasional. Ini dapat mencakup pengambilan seluruh tabel atau subset data berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, select from the employees where departemen sama dengan IT. Sedangkan AVI-calls pengambilan data dari sumber eksternal melalui panggilan API atau Application Programming Interface. Banyak aplikasi dan layanan web menyediakan API untuk mengakses dan mendapatkan data mereka. Selanjutnya yaitu file transfer. Data dapat diekstrak dari file teks, speedset, atau format file lainnya. Proses ini melibatkan transfer file dari satu lokasi ke lokasi lain. Contoh, mengimpor data dari file CSV ke dalam sistem. Change data chapter, CDC. Penjelasannya melibatkan identifikasi dan ekstraksi data yang telah mengalami perubahan sejak ekstraksi sebelumnya. Ini membantu dalam menangani pembaruan data
inkremental. Contoh, menyimpan timestamp ketika data terakhir kali diambil dan hanya mengekstrak data yang telah berubah sejak waktu tersebut. Selanjutnya, web scraping. Pengambilan data dari halaman web dengan menggunakan bot atau script untuk mengekstrak informasi dari HTML atau struktur data lainnya. Contoh, mengekstrak harga produk dari situs e-commerce database. Selanjutnya, database replication. Duplikasi atau replikasi basis data ke server lain untuk tujuan ekstraksi ini umumnya digunakan untuk mendukung analisis dan pelaporan di lingkungan analitik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport. Transformasi data adalah tahap kedua dalam proses ETL di mana data yang telah diekstrak dari sumber dan diproses lalu diubah menjadi format yang sesuai untuk analisis atau penyimpanan. Proses transformasi melibatkan berbagai tugas termasuk pembersihan data, normalisasi, penggabungan data, dan berbagai operasi lainnya untuk memastikan kualitas dan integritas data. Pembersihan data. Pembersihan data adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data seperti nilai yang hilang atau tidak valid, duplikasi, atau format yang tidak sesuai. Contoh kasus, pada data pelanggan terdapat entry dengan alamat email yang tidak valid. Proses pembersihan akan mengidentifikasi atau memperbaiki entry tersebut. Normalisasi melibatkan struktur data untuk mengurangi redundansi dan dependensi data. Ini dapat melibatkan pembagian data ke dalam tabel terpisah dan penggunaan kunci asing untuk menggabungkannya. Contoh kasus, struktur data pelanggan dapat dinormalisasi dengan memisahkan informasi kontak dari informasi akun untuk mengurangi redundansi dan transformasi lainnya. Proses transformasi juga melibatkan operasi matematis, logis, atau perubahan format data untuk memenuhi persyaratan analisis atau penyimpanan data yang diinginkan. Contoh kasus, menghitung total pembelian dari data penjualan dengan mengkalikan harga dengan jumlah barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang loading. Ada yang tahu apa itu loading? Loading adalah tahap atau langkah terakhir dalam proses ETL di mana data yang telah diekstrak dan diubah dipindahkan ke dalam data warehouse untuk disimpan dan diakses. Langkah-langkah atau tahapan loading mencakup A. Persiapan data. Data yang telah diolah dalam tahap transformasi dipersiapkan untuk dimuat. Ini melibatkan pengaturan format data, penanganan nilai-nilai nol, dan persiapan lainnya agar sesuai dengan skema penyimpanan data warehouse. B. Pemilihan metode loading. Pemilihan metode loading dapat dilakukan secara proses full load, sebagian incremental load, atau menggunakan teknik lain tergantung pada kebutuhan dan ukuran data. C. Penggunaan sistem manajemen database (DBMS). Data dimuat ke dalam data warehouse menggunakan perintah SQL atau antarmuka program aplikasi yang disediakan oleh sistem manajemen database DBMS dan warehouse. D. Pengaturan indeks dan kunci. Setelah data dimuat, indeks dan kunci dibuat atau diperbarui untuk memastikan kinerja query optimal pada data warehouse. Proses penyimpanan dalam data warehouse. Data yang telah diolah dan dimuat ke dalam data warehouse dengan memperhatikan skema yang telah ditentukan. Data warehouse seringkali menggunakan model bintang atau salju untuk menyimpan data. Dalam model bintang terdapat tabel fakta yang berisi data dan inti, tabel dimensi yang berisi informasi terkait. Model salju melibatkan normalisasi lebih lanjut pada tabel dimensi. Contoh tools atau platform. Beberapa contoh tools atau platform yang sering digunakan untuk tahap loading dalam ETL. A. Apache NiFi, alat open source untuk mengotomatiskan alur data di seluruh sistem informasi. Yang B. Apache Kafka, platform streaming yang dapat digunakan untuk mengelola aliran data secara real-time. Yang C. Microsoft SQL Server Integration Service atau SSIS, alat ETL dari Microsoft untuk mentransformasi dan pemuatan data di lingkungan SQL Server.
D. Talent, platform integrasi data open source yang menyediakan alat untuk ETL dan integrasi data lainnya. E. Informatis Power Center, solusi komersial yang menyediakan fitur lengkap untuk manajemen data dan integrasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus ETL ini yaitu implementasi ETL di Netflix. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu Netflix sebagai penyedia layanan streaming global memiliki volume data yang besar terkait dengan presensi pengguna, penonton, dan konten. Untuk mengelola data ini secara efisien, Netflix mengimplementasikan proses ETL yang canggih. Penerapan ETL di Netflix. Ekstraksi. Netflix mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk aktivitas penonton, ulasan, preferensi konten. Ini mencakup data dari aplikasi seluler, situs web, dan perangkat streaming. Selanjutnya, transformasi. Setelah data diekstrak, Netflix melakukan transformasi untuk mengkombinasikan, membersihkan, dan mengenali pola dalam data. Misalnya, data penonton individu dapat dihubungkan dengan preferensi mereka untuk menyusun profil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu log, data yang telah dimuat ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Netflix menggunakan data warehouse yang scalable dan terdistribusi untuk menyimpan dan menyajikan data secara efisien. Selanjutnya yaitu hasil konkret, rekomendasi konten yang lebih akurat. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, Netflix dapat memberikan rekomendasi konten yang lebih akurat kepada pengguna. Proses ETL memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang preferensi individu. Analisis data operasional. Netflix menggunakan data yang diekstrak dan diolah untuk memahami perilaku pengguna, kinerja konten, dan tren pasar. Ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait investasi konten baru, personalisasi layanan, dan pengalaman pengguna. Pemantauan kinerja sistem. ETL juga digunakan untuk memantau kinerja sistem dan memastikan bahwa layanan streaming berjalan lancar. Analisis data real-time membantu Netflix mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Dengan implementasi ETL yang efisien, Netflix dapat mengoptimalkan pengambilan pengguna, meningkatkan retensi pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih informasional. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana ETL menjadi elemen penting dalam kesuksesan perusahaan menghadapi kompleksitas data yang tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. ETL atau Extract Transform Load adalah proses kunci dalam pengelolaan data dalam skala besar. Ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, transformasi memproses dan membersihkan data, sedangkan pemuatan melibatkan penyimpanan data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Implementasi ETL pada kasus Netflix menggunakan ETL untuk mengelola volume besar data penggunaan dan konten. Proses ETL memungkinkan Netflix memberikan rekomendasi konten yang lebih akurat, menganalisis data operasional, dan membantu kinerja sistem. Manfaat konkret dan implementasi ETL. Rekomendasi konten yang lebih akurat, pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna, analisis data operasional yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Pertanyaan untuk diskusi yaitu apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan ETL? Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.